Hai cat lover semuanya, balik lagi ke channel Rumah Abu Juno. Kali ini kita mau membersihkan telinga kucing. Ada yang versi manual, ada yang versi pakai oxycare air cleaner. Mau tahu caranya? Yuk kita saksikan. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like channel Rumah Abu Juno ya. Bersihin telinga kucing tuh merupakan hal yang harus rutin dilakukan sebenarnya. Karena kalau misalnya kelupaan nih, kayak saya nih agak lupa. Ini tanda-tandanya satu, dia kalau sering garuk-garuk terus jadi luka di sekitar kucing, di sekitar kupingnya. Pas dilihat kupingnya, ternyata kotor saudara-saudara. Nah, kalau udah kayak gini nih harus cepet-cepet dibersihin. Soalnya kalau nggak dibersihin nanti malah bisa jadi meradang, bikin peradangan telinga. Apalagi kalau udah kena di telinga, peradangan telinga nanti bisa jadi agak parah. Bisa agak bau jadinya, gatel, berair. Kalau udah meradang bisa jadi demam juga, pokoknya bisa jadi tambah parah dan kemana-mana jadinya. Sebelum itu terjadi, mari kita bersihkan. Nah, untuk pembersihan kuping versi manual yang konvensional itu kita butuh cotton bud, baby oil, sama tisu. Untuk mengatasi kutu telinga kita pakai vet optik. Gimana cara pakainya? Jadi nanti akan kita bersihkan dulu telinganya. Kalau udah bersih, terus terakhir kita teteskan 1-2 tetes di setiap telinganya. Kalau misalnya ada kutu telinga, biasanya tuh besoknya dia akan kembali kotor. Jadi kita perlu pengulangan pembersihan dan pengulangan pemberian vet optik selama 3-7 hari. Pokoknya sampai pas dilakukan pembersihan ulangan itu dia tidak kotor lagi. Nah, untuk pembersihan telinganya kita pakai cotton bud kita basahi sedikit dengan baby oil supaya agak basah aja, agak lembab sedikit biar gampang nanti bersihin si kotoran telinganya. Dikit aja, nggak usah terlalu basah. Terus udah deh, kita congkel, kita bersihin kotoran telinganya pakai cotton bud di masing-masing telinganya sampai bersih. Kalau udah kira-kira bersih, nanti tinggal pakai tisu untuk ngelap terakhirnya. Pelan-pelan aja, ngikutin flow kucingnya juga, soalnya emang gatel. Terus kalau bersihin kuping tuh pasti kabur-kaburan. Tuh, lihat kan kotor. Ini baru sekali. Dilanjut aja bersihin kupingnya pelan-pelan sampai bersih di kedua telinganya. Seberapa sering sih kita perlu membersihkan telinga kucing? Kalau ditanya frekuensinya, sebaiknya itu memang minimal sebulan sekali kita bersihin telinga kucing. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya tiap minggu itu kalau coba dicek aja gitu telinganya udah kotor apa belum gitu. Kalau belum terlalu kotor ya nggak apa-apa, kalau udah agak kotor kita bersihin telinganya gitu, dicek seminggu sekali. Apalagi kalau misalnya kayak gini udah ada peradangan, udah pernah kotor banget, nah itu dicek berkala seminggu sekali, tapi minimal itu sebulan sekali kita cek. Kenapa sih penting banget bersihin telinga kucing? Soalnya pertama untuk mencegah dia terjadi infeksi. Kalau udah infeksi nanti penyakitnya tambah parah gitu, jadi lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Nah, makanya
apa aja tanda-tanda awalnya gitu dari yang saya kasih tahu tadi. Kita cek kebersihan kuping telinga kucing kita. Terus kalau biasanya udah mulai ada kutu telinga tuh kotorannya udah mulai keluar tuh kayak kotoran agak hitam kayak pasir hitam gitu kayak bubuk kopi. Nah itu biasanya suka udah ada kutu telinganya. Terus jika terlihat kucing tuh suka menggaruk-garuk telinganya lebih sering karena dia gatel ya, terus di bagian belakang telinganya itu udah ada seperti luka gitu, itu berarti memang sudah ada mulai tanda-tanda infeksi. Nah, apalagi kalau udah parah banget itu biasanya nanti infeksinya jadi ke ada bau dari kupingnya, terus keluar cairan dari kupingnya. Kalau udah bau, keluar cairan, ada demam, itu udah mesti ke dokter karena butuh penanganan pengobatan lebih lanjut, bukan pencegahan lagi ya. Kalau kutu telinga sendiri sebenarnya hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kita nggak bisa ngeliat mata telanjang gitu, jadi harus dilakukan pemeriksaan ke dokter hewan. Cuman sebagai tanda-tanda awal emang tidak adanya kutu telinga itu, yaitu tadi kayak semacam ada kotoran hitam-hitam, kayak bubuk kopi. Terus kemudian jika kita udah bersih ini hari ini gitu kan, terus kita kasih pemberian obat fetotik pada telinganya, terus di keesokan harinya ternyata keluar lagi kotorannya, hitam-hitam bubuk kopinya itu keluar lagi, berarti itu diperlukan pengobatan kutu telinga lebih lanjut. Jadi si fetotiknya dilanjutkan. Pemberian fetotiknya dilanjutkan sehari itu 2 kali. Jadi pagi kita bersihin, kita kasih setetes fetotik, kemudian nanti malam kita bersihkan kembali, lalu kasih tetes fetotik sekali lagi. Besoknya kita lihat lagi, biasanya makin lama makin berkurang itu pengeluaran kotoran telinganya seiring membaiknya keadaan kutu telinganya, maksudnya membaiknya keadaan telinga kucingnya itu gitu ya. Jadi berangsur-angsur membaik, biasanya 3-5 hari juga sudah bersih kembali dan berarti sudah sehat kembali. Nah, ini pembersihan telinganya sudah hampir selesai, tinggal kita bersihkan dengan kapas atau tisu. Kemudian kita aplikasikan pemberian fetotik ya, tetesnya, obat tetes kupingnya. Itu 1-2 tetes di setiap kupingnya. Ini ditetes sambil agak ditahan ya kupingnya supaya tidak keluar lagi cairannya. Terus kita pijit-pijit nanti di kuping bagian belakangnya. Nah, cara yang kedua itu bisa kita pakai Oxycare, ini namanya. Sebotol gini 70 ml, itu harganya sekitar 60 ribuan. Terus Oxycare ini merupakan cairan pembersih telinga, bisa membantu dan mengurangi bau dari telinga, mengurangi gatal pada telinga, dan bisa membantu mengurangi radang telinga maupun mengatasi kutu telinga. Penggunaannya itu ditetes ke telinga 1-2 tetes seminggu sekali. Ini pun kita baru pakai coba pertama kali, jadi maaf kalau misalnya nanti masih agak kagok netesinnya. Jadi ini tuh kita tetes 1-2 tetes ke dalam telinganya, agak ditahan karena memang kalau kucing kena cairan telinganya tuh memang agak susah ya, dia pasti berontak. Nah itu habis kita tetes, itu kita pijit-pijit belakang telinganya. Nanti
Kalau udah dipijit-pijit sambil biar dia terserap gitu, baru kita bersihin, cukup pakai tisu aja dilap gitu, nanti langsung bersih. Cuman kadang-kadang masih ada beberapa yang mungkin susah, tidak terjangkau karena tadi kan netesinnya mungkin kurang sempurna ya. Jujur sebenarnya kalau pakai ini lebih mudah penggunaannya dan lebih bersih juga untuk yang di bagian luarnya ya. Cuman belum biasa aja, jadi kadang-kadang masih ada yang gumpalan tertinggal gitu, kita bersihin pakai cotton bud sedikit. Nah, kira-kira gitu bedanya bersihin kuping telinga pakai cara manual sama yang pakai cairan pembersih kuping pakai Oxycare. Lebih suka yang mana itu pilihan kalian sendiri karena kadang-kadang beda nabul, beda kucing, beda cara penanganan. Yang satu lebih enak dikerjain pelan-pelan gitu, ngikutin flow kucingnya sendiri biar nggak stres. Ada juga yang pengen cepet. Kalau saya sih jujur lebih senang yang manual sebenarnya karena lebih teliti, terus pelan-pelan. Jadi lebih nyaman buat kucingnya juga. Ya, begitulah kira-kira konten kita kali ini. Semoga Anda boleh pada sehat-sehat. Jangan lupa subscribe dan like channel Rumah Ahlu Juno ya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.